Tuhan selalu ada pada saat hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku di LBC yang boleh merayakan 14 tahun. Mereka boleh bersama-sama, mereka boleh mencari Tuhan, mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba sangat percaya, sungguh ada Tuhan di LBC. Sungguh Tuhan senang melihat komunitas ini. Karena ini bukan komunitas yang sekedar hanya ada, bukan hanya sekedar eksis, tapi terutama mereka mau meninggikan Tuhan. Kami boleh merasakan betapa roh yang begitu menyala-nyala, roh yang begitu bersemangat, roh yang begitu mengandalkan Tuhan, roh yang begitu datang menangis di kaki Tuhan. Bapak, apapun yang menjadi pergumulan daripada sahabat-sahabatku di tempat ini, hanya satu hal yang kami pegang. Engkau jauh lebih baik daripada kami baik padamu. Engkau jauh lebih peduli daripada kami peduli padamu. Engkau jauh lebih setia daripada kami setia padamu. Karena kami tidak takut sedikit pun Tuhan, sama kami berjalan dengan Engkau. Engkau adalah pelisai hidup kami. Engkau adalah segala-galanya. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucu, usaha, pekerjaan, kesehatan, Tuhan ada di dalamnya. Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab. Tidak pernah memberikan ular pada anak yang minta, tidak pernah memberikan batu kepada anak yang minta roti. Karena hamba sangat percaya mereka semua ada dalam tangan-Mu, ada dalam kuasa-Mu, ada dalam kontrol-Mu, dan semuanya yang terbaik Tuhan berikan. Dalam nama-Mu kami ucap syukur, kita akan mendengarkan pesan Tuhan sebagian daripada pesan Tuhan. Aku secara pribadi tidak ada yang lebih Tuhan. Kami sangat belajar all about Jesus. Dan nggak ada yang lain Tuhan. Hanya tentang Tuhan, hanya tentang kebaikan Tuhan, hanya tentang kasih Tuhan, hanya tentang kerendahan hati Tuhan. Dalam nama dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya. Yang saya sayang itu ya, ibu ini udah berkali-kali bilang sudah bosen kali kalian ya. Saya pelayanan hampir 22 tahun, tapi terus terang persekutuan wanita yang paling saya lihat rohnya menyala-nyala itu Almis. Nah, di sini kalian ya bukan karena hebatnya kita, tapi kita memang tahu kenapa. Minta mat, cebok mat. Dia bingung ya, siapa yang lempar ya mat. Gitu loh, kita udah kenal hampir 1000 tahun. Cebok, tahunya Hesel yang berak mat. Tahunnya konstan ya, biasanya orang itu tanpa semangat ya, kayak Coca-Cola, bus, habis itu kempes gitu. Ini tetap semangat, tetap antusias, dan yang keren ya, semua partisipasinya ada. Ya, semua punya kemampuan. Ada yang nyanyi, memuji, menyembah, menari, TikTok, dan segalanya. Betul? Luar biasa ya. Tuhan suka dengan karakter-karakter, dengan komunitas seperti ini ya. Jadi pesan Tuhan pada setiap kita hari ini, saya percaya ini hanya peneguhan saja. Yuk kita buka Markus 2 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Markus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian sudah lewat berapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia pada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. 11 dan 12. Kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tilamnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, ini yang pertama. Katakan ada orang-orang yang datang kepada Yesus ya, ada kelompok-kelompok yang datang kepada Yesus. Yuk kita buka lagi Matius 12 ayat 14. Dikatakan seperti ini. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol untuk membunuh dia ya. Diulang lagi dalam Markus 3:6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Pertanyaan, apa persamaan dari 3 ayat ini? Sama-sama mereka ini punya komunitas. Betul? Ada kelompok orang yang berkumpul. Tadi dikatakan ada 4 orang dengan 1 lumpuh. Mereka berkumpul. Ini komunitas ya. Komunitas yang hebat itu bukan tergantung jumlah. Percaya ya. Jadi jangan pernah melihat, waduh di sana ada jutaan orang. Enggak jadi jaminan. Dikatakan di sini hanya 4 orang plus 1 yang sakit di tempat ini. Tapi mereka membuat Tuhan takjub. Ya. Sementara ada lagi orang-orang Farisi. Mereka berkumpul di sana. Mereka juga punya komunitas. Kedua, apa yang mereka lakukan? Sama-sama datang kepada Yesus. Ya, pesannya wah, berarti oke dong ini. Betul. Mereka datang kepada Yesus. Tapi yang satu datang untuk menolong temannya yang lumpuh.
Mungkin di tempat ini ada teman kita yang lumpuh, ekonomi, masalah sakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apa. Komunitas yang benar itu adalah membawa mereka kepada Yesus, dan LBC ada di sana. Maka dalam Tuhan, terima kasih aku kenal dengan LBC ya. Terus kan saya bukan membangga-banggakan saya, semua kembali kepada Tuhan Yesus. Tapi saya lihat di sini ini stabil ya, perempuan itu biasanya nggak stabil, betul? Kalau di mens nggak stabil, betul? Tapi semua ibu stabil ya, mens, mau muda, mau tua ya, semua stabil ya. Tetap ya, saya lihat Lena tahun lalu sama dengan Lena sekarang, Eva tahun lalu sama dengan Eva sekarang, atau lebih cantik lagi sekarang, betul? Ya, Tina saya lihat sekarang ya stabil ya. Saya tahu apa yang dialami oleh Tina, tapi tetap stabil ya. Rambut tetap ke samping, intinya stabil itu yang susah. Ya, kalau misalnya hanya cuma sebentar, itu biasa. Orang banyak euforia. Ya, cuma tuh euforia, ada paparan dari hamba Tuhan dari Amerika. Wah, semua rame-rame. Tapi habis itu, meletup lagi. Tapi LBC ini bisa bertahan kali karena kasih anugerah Tuhan. Ya. Saya percaya doa aja di sini yang luar biasa. Feminan. Oke, that's why. Kalau misalnya lihat saya, aku pasti tahu doanya. Luar biasa. Oke, saya minta apa? Oh, dalam ya, nanti kita berdoa buat dia. Tiap anak-anak berharap pada dia. Ya. Nah, dikatakan tadi di sini, mereka sama ada di Zoom. Oh, tapi sayang, I love you. Ya, I love you, Bu. Karena Tuhan itu ada di mana-mana ya, yang ada di hati kita bahkan, betul ya. Jadi nggak usah pikirkan jauh berarti nggak bisa, ya. Ini bedanya Tuhan kita, dia selalu ada, dia omnipresent, oke. Nah, ini katakan tadi yang pertama tadi, mereka sama-sama punya komunitas. Hanya komunitas yang satu mungkin lebih kecil, tapi Tuhan nggak pernah lihat itu. Tuhan nggak lihat karena cuma banyak yang dia hadir. No, mau di tempat ini cuma 2 orang, Tuhan hadir. Itulah yang kata Tuhan. Maka jangan pernah ciut dengan mungkin seperti saya kecil Bu Indri. Tuhan nggak cari yang besar, Tuhan nggak cari Yerusalem, Tuhan cari Nazaret. Tuhan cari Bethlehem, ya. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar untuk orang-orang yang kecil seperti kita. Maka tempat ini jangan ada Islam minder, top minder. Ya, dikatakan tadi mereka komunitas. Kedua, mereka sama-sama datang kepada Yesus. Yang membedakannya adalah apa? Visinya. Yang satu visinya mencari Tuhan untuk menolong jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Yang satu visinya untuk membunuh kebenaran. Hati-hati dengan komunitas. Ibu-ibu, saya nggak pernah nyalakan kalian masuk komunitas alisan, ya. Kalau komunitas semua alisan dengan sas yang mahal di bensin, nggak ada masalah, betul, ya. Tapi jangan hanya itu. Kalau engkau hanya mencari itu nggak kekal. Satu saat engkau akan bisa down. Tapi komunitas yang bisa membangun, yang bisa menguatkan, itu yang sangat penting. Karena ini akhir zaman, ya. Kenapa saya berkata itu? Bukan 1 Korintus 19 ayat 33. Saya ngomongnya pas, kecepatan pelan-pelan. Semua sekarang bilang saya ngomong pelan, karena pakai masker. Jadi ini sudah sangat pelan. Jadi kalau masih kalian bilang cepat, kalian yang mesti berkomat. Kalau saya, aku akan berkomat. Ya, oke. 1 Korintus 15 ayat 33. Kenapa saya bilang komunikasi penting? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bahkan kalau kita baca dalam bahasa aslinya, bukan hanya cuma habit, tapi karakter yang baik itu bisa rusak kalau punya pergaulan yang buruk. Kita sekali lagi saya bilang kalian di LBC ini sudah tepat, ya. Jangan jauh daripada komunitas yang dibangun. Karena kita butuh, kita saling menguatkan, saling menopang, saling memperhatikan, ya. Sangat dibutuhkan. Ibu ini sampai hari ini bisa bertahan. Saya percaya banyak yang berdoa buat saya. Nggak mungkin, ya. Kebetulan saya punya ada komunitas di Bandung, Medan, Surabaya, kita ada temanku di LBC, betul. Dan bayangkan ada ratusan orang yang berdoa buat kita. Tuhan nggak mungkin nggak dengar, tapi kalau engkau seorang diri saja, engkau tidak akan kuat menghadapi akhir zaman ini. Elia pernah hampir jatuh sampai bilang mau mati aku rasanya. Padahal hamba Tuhan besar. Dia berdoa api dari surga turun, tapi satu saat dia seorang diri masuk karena dia pikir dia cukup kuat. Jebol, hampir dia menyerah. Siapa yang mulai jebol? Daud, seorang diri. Dia masuk ke suatu istananya, dia lihat tante Betseba. Makanya suka sendiri hati-hati. Saya lihat Brad Pitt. Halo, ya. Jangan pernah bilang, nggak mungkin lah begitu. Hey, sekarang nenek-nenek itu banyak yang selingkuh, tau. Ya. Karena iblis sekarang nggak main-main. Dia tahu rahasianya, kalau sampai jatuh, ini membuat banyak orang jatuh. Hari-hari ini komunikasi itu menentukan, ya. Kan dikatakan dari pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Bahkan orang yang baik pun, yang tidak ikut Tuhan pun, waktu dia jauh dari komunitas, itu jatuh. Mana buktinya? Buka Lukas 22, ayat 54 sampai 61. Waktu itu, Yesus mau disalibkan, perhatikan.
Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Dia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus, perhatikan, Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia dan berkata, engkau juga seorang dari mereka. Petrus berkata, bukan, aku tidak. Kira-kira sejam kemudian, bayangkan, tidak sampai 24 jam, hanya hitungan menit, hitungan jam. Bisa seorang Petrus yang sangat mengasihi Tuhan 3 kali menyangkal itu. Pertanyaan, kok bisa? Karena dia di halaman. Hati-hati dalam Kristen halaman. Kenapa saya bilang begitu? Ternyata tidak semua Kristen yang bisa bertahan di akhir zaman ini. Kalau posisimu di halaman, mana buktinya? Yuk kita buka. Dikatakan di sini. Makanya yang paling ditakutkan oleh seorang Daud adalah ini. Buka Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau engkau hanya ada di Kristen halaman, nggak ada di dalam bait, nggak ada dalam pengajaran, nggak ada dalam komunitas, satu-satu bukan gampang menyangkal Tuhan. Petrus tadi duduk dengan orang pencemooh. Makanya ini doa daripada Daud. Berbahagialah dikatakan. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar, yang orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini komunitas yang benar. Ibu-ibu, main-main di akhir zaman ini, jangan bangga dengan bilang I'm a superwoman. Jangan jadi superwoman di akhir zaman ini. Kita butuh ada yang nopang kita. Usah, kenapa apa dia hamba Tuhannya, ibu-ibu, aduh please lah, dia pukul laut Tebero terbelah dua, dia pukul gunung keluar mata air. Intinya ini orang rapatnya luar biasa. Tapi dia sekali pernah tangannya capek. Betul, dia bilang tanganku capek, tolong dong, dan harus datang menopang. Kok bisa ditopang? Karena dia ngomong. Dia bilang, tolong gua capek, jangan jadi jaim. Kalau kau punya masalah, jangan jaim. Saya orangnya paling nggak mau jadi orang jaim. Rugi kalau jaim. Waktu saya punya masalah. Ingat kalian waktu kita pergi mobil di luar kota. Yang Pak Ali marah-marah sama saya. Yang gara-gara saya dipikir sama supir. Ingat ya, gara-gara saya mau duduk di depan supir, betul supirnya agak ganteng. Jadi pikirannya mungkin enggak. Saya bilang, haleluya, puji Tuhan. Betul? Dan saya mesti pulang dan saya bilang, tolong doakan ibu intinya. Waktu engkau rendah hati, waktu engkau tidak jahat, itu pertolongan Tuhan luar biasa. Saya pulang, Pak Ali bilang, I love you sayang, please. Dan aku kan nggak ada bilang saya, gitu sih kamu jangan. Kok udah minta maaf udah diam tutup. Jangan langsung, kenapa tadi kamu gitu? Itu on. Keluar saya di keluar Pak Ali salah. Dia ada minta maaf, nggak pas saya untuk ke belakang, pas orang melihat ke depan. Hanya orang-orang yang lihat ke depan yang bisa menikmati kebaikan Tuhan. Please ya. Nah, dikatakan dari di sini, ya dikatakan dari sini. Namun sampai bilang, jangan pukul sama orang-orang pencemooh. Nah, si Petrus ini duduk di halaman. Hati-hati di akhir zaman ini. Coba buka 1 Yohanes ya. Sebentar kita lihat ya. Nah, kita lihat sekarang di sini. Coba kita buka sebentar. Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan 2. Jangan anggap enteng waktu engkau suka main-main di halaman. Jangan anggap enteng waktu engkau posisinya dengan kumpulan pencemooh. Karena pencemooh itu ada di halaman. Tapi orang-orang yang hidup benar itu ada di dalam. Mana bentuknya? Perhatikan. Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan 2. Kemudian diberikanlah kepada sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya, karena dia diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Dia 1,5 tahun itu. Jadi kalau kita hanya Kristen halaman, hati-hati ya, nanti akan diserang antikris itu dan 3,5 tahun itu orang-orang di halaman. Makanya jangan hanya sekedar ikut komunitas, cari komunitas yang masuk ke dalam bait Allah, yang ada pengajarannya, yang ada doanya, yang ada penyembahannya, yang ada roh Tuhan di dalamnya. Jangan hanya sekedar di halaman, tidak akan kuat. Petrus bilang apa? 3,5 tahun itu Tuhan, ikut kebenaran, tinggal dengan kebenaran, jebol. Hanya membedakannya dia masih punya roh Tuhan. Karena dia rendah hati. Waktu Tuhan Yesus memalingkan kepada dia, waktu dia mengutubi Tuhan, dia menyesal. Betul? Makanya jangan sampai kita nggak hidup dengan hati nurani. Kalau engkau diingatkan oleh Roh Kudus, minta ampun anakku, minta ampun. Nggak usah malu, maafkan saya ya. Sama anak pun minta maaf, kenapa rupanya?
Saya pernah melakukan kesalahan. Saya pernah cerita sama kalian, anak saya nomor 3. Randy itu nggak pernah merasa saya sayang sama dia. Karena anak nomor 1 dia kayak gini, orangnya extrovert, yang nomor 2 perempuan pasti laki saya, nomor 3 ini pendiam. Saya pikir dia pendiam karena lahirnya pendiam. Padahal dia pendiam karena saya yang menciptakan dia pendiam. Tahu kenapa? Saya bedakan. Saya nggak sadar, saya bedakan. Sampai Pak Ari yang bilang, nah, kadang-kadang yang ngomong sama kita bisa suami kita yang belum bertobat tuh. Jangan pernah kita harus pendeta Benny yang ngomong baru itu, belum tentu. Ada kalanya pembantu kita bilang, itu Pak polisi, karena marah. Jangan pecat itu. Roh Kudus bisa pakai siapa saja. Tapi kemudian apa yang terjadi? Suami saya bilang, kamu kalau begini caranya kamu kehilangan anak. Maksud kamu bedakan Randy. Kenapa kamu panggil Randy kalau kamu pulang dari mana-mana? Kamu hand. Saya baru ketemu, saya baru sadar. Akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni aku mau berubah. Saya coba deketin Randy, gak gampang. Terus terang gak gampang. Satu saat dia gak keluar kamar 2 hari. Saya bilang kenapa gak keluar? Saya pikir dia lagi belajar. Ternyata dia kena kapok, kena cacat. Tapi dia gak keluar. Saya tanya, kamu kok gak keluar? Bilang sama mama, I'm not belong to the family. Dia bilang, saya bukan bagian dari engkau. Itu betapa juga saya bilang, ampuni aku Tuhan. Saya dapat Randy, mama minta maaf. 6 bulan punya waktu baru Randy mau ngomong. Sekarang sudah kita rekonsiliasi. Randy luar biasa. Dan sekarang dia Jerman, spesialis. Ya, yang tadi dia nilainya hanya Doremi. Bukan bodoh karena dia bodoh karena dia marah. Where is my mom? Where is my parents? Ya sering kali kita disadari, kita gengsi untuk itu. Waktu kamu ngambil kesalahan dan kekuranganmu, itu luar biasa. Musa bilang, gue capek, tolong topang gue. Makanya ada tenang sama kamu. Amin. Elia juga, mula-mula dia bertahan, dia pikir dia kuat. Akhirnya dia sadar, gue gak bisa seorang diri. Padahal ada bujangnya, dirasi. Dia gak aja, karena dia pikir, gak level ini hanya orang biasa-biasa. Ibu-ibu percaya. Mau engkau sekarang ada punya teman yang biasa-biasa. Dia adalah orang yang luar biasa yang tepat. Amin. Saya punya pendoa di Medan. Itu orang sangat sederhana. Tapi makanya tadi saya bilang, saya belum bilang. Ini ada rencana mau ke Medan. Itu kita ada tanggal 13 Juli. Kemarin ini hanya cuma dadakan. Saya suka bikin dadakan soalnya. Itu cara si Desi Indri mungkin. Tuhan bilang, saya sama suami bikin undang 1.000 orang hamba Tuhan dari desa-desa. Kita mau bikin hotel berkati mereka. Terus udah gitu, kita mau bikin di sana. Tadi saya ngomong apa sih gara-gara itu lupa. Ya, nah, ini orang-orang yang selama pandemi, ibu pandemi baru ketemu sekarang kan. Ya. Saya punya pendoa yang di Medan ini, pandemi itu mereka nggak pernah berhenti. Mereka dari Medan, mereka ke Mentawai, mereka ke Padang. Ini ibu-ibu umur 66-70 tahun. Bawa mobil sendiri, bawa paksa selama 2 tahun. Dan dari 2 tahun pandemi, mereka sudah bangun 7 gereja di desa. Bukan uang mereka, karena mereka hanya cuma pemulung, cuma istri tukang becak, tapi bisa orang percaya kepada mereka sampai mereka bisa bangun bahkan puluhan ribu hamba Tuhan mereka benar. Makanya nanti tanggal 19 saya mau bikin. Kalau ada yang mau ikut, hari kita yuk. Ya nanti kalau kebetulan ada hotel di sana, untuk hotel free, untuk makan free, tapi kita sudah sendiri karena aku nggak punya pesawat gitu. Tapi ke sana jangan hanya makan durian, ayo kita berhasil ya. Per kepala itu kita kasih 250.000. Ya kita kasih 250.000 ada 1.000 orang. Ini saya sudah dapat, saya baru telepon teman-teman, ayo ambil bagian anugerah Tuhan. Kalau kita dipercaya, ya, orang nggak akan takut untuk kasih kepada kita. Kalau kita bisa buktikan dengan tanggung jawab. Nah, tadi kemarin saya telepon, sudah ada yang 6 orang, Bu, saya ambil 25. Saya bilang Tuhan semua anugerah Tuhan. Mana nomor rekening? Belum punya nomor rekening. Nanti ya, saya mesti buka dulu masuk kayak nama saya. Saya takut masalah uang ya. Nah intinya dikatakan di sini tadi, jangan main-main kalau kau tidak punya komunitas. Ya, kalau tanpa komunitas engkau tidak akan bisa bertahan. Nah dikatakan tadi 3,5 tahun orang-orang dikatakan tadi yang tinggal di bagian halaman akan dihajar oleh antikris. Jangan main-main loh bapak-bapak ibu. Antikris nggak main-main. Tapi kalau kita ada di halaman, caranya di halaman bagaimana Bu Indri? Masuk komunitas yang ada pengajaran yang sehat pengajaran, dan hanya kita tentang berkat curang. No, pengajaran yang benar, pengajaran yang berani menyampaikan tentang Tuhan. Banyak orang hanya mau tetap bercurang, betul itu otomatis, nggak usah meminta pun. Tapi kalau kau siap bayar harga, Tuhan sangat perhitungkan. Salib itu harus kita gendong, nggak bisa salib kita digendong sama orang. Salib Yesus harus kita gendong. Kalau engkau bisa, kau akan lihat hal-hal yang luar biasa. Saya dikatakan tadi, ini komunitas, ya. Nah kita lihat yang berikutnya, ya. Komunitas yang datang pada Tuhan, memuliakan Tuhan, itu bukan terpancar pada kegiatan Tuhan. Jangan bangga dengan kami penuh, yang tua kami penuh sekali. Bukan juga tentang schedule-nya yang padat. Bukan juga tentang pengetahuan Alkitabnya. Tapi dari apa? Dari buahnya. Saya kemarin tahun pas saya pulang dari gereja,
Ini kurang tahu semuanya. Ini aku pukul lagi kalau ingatkan dalam pukul ya. Saya kemarin di gereja mana ya di Jakarta? Saya nggak tahu dan suami saya udah bilang begini dan bawa. Jangan saya pikir makin pukul, makin saya pukul. Wah, haleluya Tuhan. Akhirnya di sini merah. Merah lama di siksa gitu. Maka suami saya bilang, gila ya ini. Aku udah tahu saya kalau lihat Tuhan itu hati-hati banget. Maka sekarang saya akan ya, kita dikatakan dan buah, yuk kita buka. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita. Perhatikan, saya waktu dapat urat di mobil, saya mendapatkan sesuatu yang spesial. Matius 7 ayat 16 sampai dengan 2. Matius 7 ayat 16 sampai dengan 2. Saya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa yang spesial tentang ayat ini? Tahu dibilang apa? Satu-satunya kata tidak mungkin dari Yesus buat ayat ini. Lagi. Satu-satunya ayat di Alkitab yang tidak mungkin. Karena bagi Yesus tidak pernah ada tidak mungkin. Selalu bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ini dikatakan satu ayat. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Artinya jangan coba-coba lama sama aku. Tuhan, saya perlu di sana, Bu. Dikatakan apa ya? Sama Tuhan jangan drama, ya. Karena dikatakan hanya ini satu-satunya. Biasanya Tuhan kalau bilang nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil bagi orang percaya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi sekali itu Yesus bilang tidak mungkin kalau pohon yang jelek, orang yang nggak benar, hasilnya benar, tidak mungkin. Makanya jangan coba-coba kita tidak waktu munafik. Roh dikatakan roh apa? Roh yang drama. Betul ya. Nah kita akan lihat bukti orang yang punya buah. 1 Samuel 2:10. Kalau kita mau berbuah, kan sekarang kita tidak melakukan Tuhan. Ternyata bukan cara kegiatan yang dia bilang aku oke. Ternyata dari buahnya yang kita lihat. Dan yang pasti yang merasakan buah pohon itu adalah yang di sekitar dia, betul. Makanya kita tanya sama keluarga kita, tanya sama suami kita, ibu-ibu pernah nggak nanya ke suami? Pak, menurut kamu buah saya gimana? Coba dia bilang, aduh gila, kecut pahit. Ya sering sekali kita pikir kita oke dengan kita punya kegiatan. Sorry to say, Tuhan bilang nggak bisa sampai ini nih. Bukan karena kegiatanmu, tapi dari buahmu. Dan nggak mungkin engkau bisa bagus kalau engkau jelek dalam. Tidak mungkin, itu karena Tuhan. Ya. Nah, coba kita lihat, 1 Samuel 2 ayat 26. Tapi Samuel yang muda semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini cirinya orang yang berbuah. Pasti akan disukai. Karena merasakan beda ya ketakutan dia. Beda ya perkataan dia. Beda ya dengan dia punya aura. Orang bisa merasakan, apalagi Tuhan sangat merasakan. Nah 4 hal dilihat daripada kita kalau mau berbuah. Kita minta sama Tuhan, mampukan aku Tuhan. Bukan dengan kekuatan, dengan Roh Kudus, agar kita boleh menghasilkan buah yang baik. Yang pertama buka Mazmur 92 ayat 13. Ini ciri daripada orang yang mau berbuah. Ya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Lebanon. Ibu-ibu, saya mau tanya, kenapa dibilang orang benar seperti pohon korma? Kenapa nggak pohon beringin? Kenapa nggak pohon jat? Tahu pohon korma? Tantangan pohon korma itu nggak main-main loh. Nanti kapan-kapan dari Israel semua sih. Udah? Ayo kita kapan-kapan ke Israel. Mari segera kita atur. Nanti atas segera. Ya. Ayo sudah. Kita nanti atur ya. Pohon korma itu panasnya di sana itu kalau panas banget. Makanya saya terus terang salut sama saudara sepupu kita ya. Mereka bisa puasa itu dengan derajat 10 derajat. Betul. Kita baru aja sedikit aja panas. Aduh. Panasnya. Kayak tadi sini sana panas banget tuh. Mereka 50 derajat. Kedua, dia punya tanah tandus dan kering. Betul. Bukan tanah yang oke di tanam korma. Itu tanah yang tandus dan kering. Yang ketiga, itu ada namanya badai gurun pasir. Kalau kalian ke Dubai itu sekali berputar itu semua rumah pun bisa diangkat. Artinya korma ini tantangannya banyak. Tapi saya mau tanya, pernah nggak korma bilang gini, aduh karena tantangan gue banyak,
karena panas suhunya, karena tanahnya kering, buah bulan ini nggak berbuah ya, nggak pernah. Dia selalu mengeluarkan buah, dan buahnya selalu manis. Kenapa? Artinya apa? Kenapa korma? Korma aja punya iman, kalau dia punya buah pasti manis. Tapi kita katanya orang benar, anak-anak Tuhan, tapi nggak yakin hidup kita manis, nggak bisa. Berarti iman kita kalah dengan korma. Korma nggak pernah nahan buahnya, dia nggak mau keluar nanti pahit, nggak ada. Karena setiap buahnya keluar pasti manis. Anak-anak Tuhan juga harusnya ending kita manis. Tapi engkau selalu mikirkan yang sekarang, buktinya mana begitu? Belum selesai kita. Kalau Tuhan belum selesai sama kita, jangan pernah bilang kenapa ini hidup Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyelesaikan itu sampai tuntas. Dikatakan orang Israel 40.000 orang menyeberang semua ke Sungai Yordan, baru sungainya ditutup. Seringkali kadang-kadang iman kita tidak seperti itu. Di tempat ini kalau orang yang berbuah itu mantap, jalannya mantap, yakin mantap. Karena dia yakin ujung-ujung pasti manis. Bagaimana dengan kita? Kalau engkau masih ragu, engkau masih sering nggak yakin, saya rasa kita mesti minta Tuhan agar aku bisa berbuah. Karena orang yang yakin itu bisa bawa aura yang positif ke orang lain. Pasti bisa. Tuhan pasti tolong. Tapi kalau kita ketemu dengan orang, gue juga kayaknya lu bakal mati, kan mungkin serem. Ya. Jadi kata-kata kita itu menentukan apakah engkau punya buah atau tidak. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang meneduhkan, kata-kata yang meyakinkan, kata-kata yang menyemangati, itu penting ibu-ibu. Ya. Nah itu yang pertama dikatakan tentang korma. Ya. Masih ragu kan? Masih khawatir? Hati-hati. Dikatakan 12 pengintai. Ada berapa orang yang positif? Ada 2. Yang 10-nya pegang. Ada kelompok LBC di sini. Kelompok yang mana? Yang 10 apa yang 2? Bagus. Kalau kelompok yang 2, percaya. 2 pasti bagus. Karena apa yang kau pikirkan? Makanya saya pernah bilang sama kalian, kan 10 hari dulu bertobat. Tidak pernah sekalipun saya bilang, ya doakanlah mudah-mudahan suami saya bertobat. Kenapa ngomong gitu? Tahu saya bilang, one day suamiku akan berdiri bersama-sama dengan aku. Dan itu happen walaupun 17 tahun kemudian. Jangan pernah hitung-hitungan waktu dengan Tuhan. Yang penting endingnya buahku manis. Itu pegang. Amin. Kalau kita ngomong kemarin, hari ini baru 2 tahun. Ibu ini pada ibunya 6 tahun. Karena apa? Ingat kan saya sampaikan 11 gugatan di pengadilan oleh abang kandung sendiri. Itu enggak gampang. Tapi ingat baik-baik. Kalau tetap yakin buahmu pasti manis. Kemarin diputuskan dari ikhlas pengadilan apa semua sudah selesai. Yes. Amin. Ya, saya nggak peduli waktu dalam keadaan masih ada gugatan-gugatan. Karena gugatannya keren. Menang di Mahkamah Agung bikin yang baru lagi. Menang di Mahkamah Agung bikin ada 11 gugatan. Tapi saya bilang Tuhan, dan saya ketemu abang saya kemarin di Medan. Saya bilang, dia I love you bang. Ada masalah. Karena pengadilan di pengadilan dia tetap abang saya. Hari-hari ini, kalau engkau mau berkata, aku pasti hidupku manis. Itu orang yang berbuah. Jadi bukan masalah kegiatan kita. Orang bisa melihat, ini orang optimis banget, yakin banget dengan arahnya. Orang tuh bisa kaget. Kok bisa ya? Gue pengen tahu Yesus dong. Tapi kalau dia bilang, saya kelana di ambisi, di aboson, di MSC. Dia hanya ngeluh aja. Aku mah habis. Nggak mungkin dia cari itu. Amin. Tapi ambisi, saya yakin ini semuanya buahnya. Amin. Kata-kata berkali-kali cantik. Halo, 17 tahun ya sebenarnya. Yang pertama adalah buah. Yang pertama adalah korma. Ya, kalau engkau berkata engkau mau berbuah, itu kita belajar dari korma hari ini. Nggak usah belajar dari pendeta, pendeta nggak dari jaminan. Jangan belajar dari ini. Belajar dari korma. Dia tidak pernah ragu kalau dia punya buah pasti manis. Makanya nggak ada istilah paceklik korma. Sampai dia mati 100 tahun tetap berbuah. Itu bagus. Amin. Pertanyaan, kok bisa berbuah terus begini? Karena akarnya beda dengan akar pohon yang lain. Kalau pohon lain akarnya cuma mungkin hanya cuma semeter 2 meter, dia sampai 100 meter, sampai ketemu sumber mata air baru dia punya pohon buah. Iya. Kita perlu dekat. Melekat dengan Tuhan buat engkau bisa tetap berbuah. Itu yang membedakan. Yang kedua dikatakan adalah apa? Konten doanya orang yang berbuah itu beda. Nah, konten doanya beda. Seperti Hana kita tahu konten doanya bagaimana. Sebelum dia berbuah hanya nangis, karena betul ke Silo. Tapi nangis, Tuhan, kapan punya anak, Tuhan? Kapan Tuhan Medina kurang ajar, Tuhan? Kalau kau hanya minta-minta dalam doa, itu belum akan berbuah. Tapi waktu Hana dia mulai bertumbuh, apa yang terjadi? Bukan dia minta lagi, dia bilang, aku berikan kepada Tuhan yang terbaik. Makanya Tuhan ingat Tuhan.
Jadi bukan masalah panjangnya doa kita, ibu-ibu. Kalau doamu hanya cuma self-centered, all about you, Tuhan nggak tergerak untuk menjawab doa kita. Tapi kalau kau bilang, Tuhan, aku nggak mau hanya meminta, aku mau berikan padamu apa yang kau inginkan dari aku, Tuhan. Itu yang membuat Tuhan ingat Tuhan. Apa tuh Pak Ari kemarin dalam keadaan COVID, itu terus terang. Kalau bisa terlambat sedikit, itu mungkin Pak Ari udah nggak ada. Saya punya doa ya seperti itu. Tuhan, kalau kau mau, engkau bisa menyembuhkan suamiku. Tapi kalau engkau mau ambil, sudah selesai. Tapi aku percaya, kalau apa yang baik, itu pesan dari saya pada setiap kita. Kalau engkau kesesatan, doa kayak firman. Itu powerful. Tapi firman yang dihidupin ya. Jadi jangan firman misalnya, Tuhan, aku percaya kalau aku yakin dengan engkau punya data, engkau mengatakan kalau kami sudah mengampuni Tuhan, kami pasti akan Tuhan tolong. Tapi masih benci sama Tuhan. Jadi harus yang kau hidupin firman, itu powernya luar biasa. Saya ketemu Susati bilang apa? Doa dengan firman Tuhan, itu powerful. Karena firman itu nggak pernah kembali dengan sia-sia, dan dia melaksanakan segala perintahnya dan pasti berhasil. Jadi saya 5 perintah. Pegang itu firman Tuhan. Makanya hari-hari ini jangan hanya itu berliannya berapa banyak. Ya, itu berapa banyak yang nambah di platnya, itu nggak cukup. Tapi coba kau berusaha untuk engkau punya firman yang rema dalam engkau. Pas ada masalah, katakan itu firman. Tuhan dengan kesembuhan. Tuhan akan menyelamatkan keluargaku. Engkau sebagai perisai Tuhan. Berusaha untuk hafal ayat. Karena iblis itu nggak main-main. Yesus waktu dicoba 3 kali, semua pakai ayat. Tuh, Tuhan. Saya katakan tadi, yang kedua tadi adalah konten doa kita. Gimana konten doa suami? Masih merengek-rengek? Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan gila. Udah berapa sih umur kayak anak kecil terus minta-minta? Halo, umur boleh 60 tahun, tapi masih minta-minta. Itu berarti nol kepada Tuhan. Nggak lagi waktunya sekarang minta-minta. Tuhan udah kasih semua sama kita. Nyawanya yang diberikan, kok minta terus? Untuk mau berkata, pakai aku Tuhan. Tuhan mau apa dari aku Tuhan? Tuhan ingat. Amin. Yang ketiga adalah pertama tadi adalah apa tadi pertama? Buah dari pohon korma. Yang kedua adalah apa? Konten doa. Yang ketiga, kesukaan kita pasti ini. Buka Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Orang yang berbuah itu pasti kesukaannya ini. Selidiki aku ya Allah dan kenali hatiku. Pujilah aku dan kenalilah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selalu berikan waktu untuk introspeksi diri. Makanya harus ada waktu-waktu khusus sama Tuhan. Koreksi kita Tuhan. Koreksi apakah aku sudah jadi mama yang baik Tuhan. Kasih tahu Tuhan kalau aku masih belum mama yang benar di matamu. Tuhan tuh nggak pernah menjebak. Dia kasih tahu seperti hanya kita nggak ada waktu. Kita kebanyakan waktu kita sibuk sana sini. Padahal apa salahnya kita ada waktu? Makanya kenapa Daud itu luar biasa sampai finishing well. Dia selalu kasih waktu dengan Bapak Ibu. Ada kata Sela 70 kali dalam Mazmur. Tahu arti Sela apa? Sabatikal. Berikan waktu, rehat, duduk, diam, ngomong. Saya terus terang, sampai hari ini saya selalu bilang, Tuhan, kenapa keluarga saya 31 tahun Tuhan Yesus? Tapi kenapa nggak tahu kurang rendah kepada Tuhan? Mampukan aku Tuhan. Saya kemarin buang dari keluarga. Saya berusaha maju 2013 sampai 2016. 2016 saya keluar. Biasalah kalau keluarga betul lagi suka diambil, kalau nggak suka ditendang, betul disokil. Ada yang saya tinggalkan Medan. Tapi sekarang Medannya dalam agak goncang. Makin cepat besi dibantu. Kalau saya pakai ego mungkin saya nggak mudah. Tapi saya bilang Tuhan, aku mau koreksi diri. Karena Tuhan bilang rendahkan dirimu. Saya datang sekarang ke Medan. Kan nanti semalam baru pulang, besok saya udah bilang ke Medan. Saya pikir masih dibutuhkan berarti karunia Tuhan. Tapi adakan waktu untuk cek itu introspeksi. Orang yang berbuat itu suka introspeksi diri. Jangan teropong temannya. Jangan teropong apa ya? Agak turun berat badannya sekarang. Pasti udah masalah. Jangan! Seperti itu. Koreksi diri. Kenapa suami saya seperti ini Tuhan? Jangan cepat-cepat suami kurang ajar begitu. Halo! Nggak kerasa kalau nggak ada aku. Saya sangat percaya itu. Kenapa suami saya nggak bertobat? Coba saya sampaikan ke kalian. Dan salah Pak Ali 100%. Saya punya salah 50%. Itu apa? Kamu hidup lain. Saya kan pernah sampaikan ke kalian. Jadi jangan bangga dengan kegiatan. Kegiatan nggak jadi jaminan. Dan yang terakhir adalah apa? Lepaskan jubah kita. Ibu-ibu mau berbuat, lepaskan jubah kita. Yesus waktu mencuci kaki murid-murid, dia lepaskan jubah anak-anak. Apa jubah yang kita lepaskan? Pertama adalah jubah maha indah daripada Yesus. Tahu jubah maha indah Yusuf? Itu jubah ego. Karena dia merasa dia anak kesayangan lebih daripada yang lain. Ibu-ibu kalau engkau pakai ego, engkau tidak akan bisa.
Tegak. Harus lepaskan jubah itu. Yang kedua adalah jubah apa? Jubah pelayanan. Jangan merasa karena engkau sudah di LBC, engkau lebih baik daripada yang lain. No. Kalau kita baik itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena engkau pelayanan buat engkau layak. Kita layak karena dilayakkan Tuhan. Jangan dikit-dikit hakimin orang. Jangan dikit-dikit gosip tentang orang. Melayani pakai kasih karunia itu beda. Tahu? Selalu pakai diri. Saya juga ini pernah begini. Saya pernah jatuh. Itu pelayanan kasih karunia. Jangan hanya bilang kalau begini, padahal dia sendiri nggak melakukan. Kalau kau salah akuin, itu kasih karunia. Dan yang terakhir, pelayanan bagaimana? Pelayanan pengemis. Jubah pengemis. Bartolomeus. Tahu apa jubah pengemis? Jubah yang suka mengasihi diri sendiri. Mentang-mentang saya miskin, mentang-mentang saya tiada. Buka itu semuanya karena kita dahsyat di mata Tuhan. Jadi kesan Tuhan ada 4 buah. Pertama adalah apa? Konten Tuhan. Masih banyak menuntut Tuhan atau berkata aku mau memberikan pada Tuhan. Pakailah hidup Tuhan. LBC. Atau engkau berkata pakailah hidupku Tuhan sesuai dengan maumu. Lihat nanti doa-doamu akan dijawab Tuhan. Itu penghalang kita. Karena kita lebih banyak Tuhan. Kenapa? Ada lagi waktu yang kenapa? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Itu doa yang powerful. Amin. Yang kedua tadi adalah apa? Buah korma. Itu dikatakan dia yakin kita mesti beriman, hidup kita masih endingnya manis. Yang ketiga dikatakan tanggalkan jubah-jubah. Yang keempat ada waktu introspeksi. Orang yang berbuah akan melakukan 4 hal ini. Dan waktu kita berbuah Tuhan bilang aku mengenal engkau anakku. Masuklah bersama dengan aku, makan bersama-sama dengan aku. Tuhan. Akan tutup dengan doa. Mau menjadi pribadi-pribadi yang suka, wow, pokoknya enak banget. Ini bikinnya susah loh. Yang susah tuh pakai titik-titik. Tuhan baik, adalah Tuhannya. Ada.